Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, saya ini kan termasuk generasi milenial, walaupun agak di ujung-ujung sedikit. Nah, kemarin tuh saya sempat ngobrol nih sama beberapa teman saya yang seusia ataupun usianya sedikit di bawah saya. Nah, dari hasil percakapan ini, saya menemukan bahwa generasi milenial itu ternyata ada loh yang nggak punya tabungan sama sekali. Dan ada juga yang beberapa cuma punya tabungan itu di bawah 10 juta. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, di sini saya ingin rangkum dan sharing kepada Sobat Maya beberapa alasan kenapa milenial itu sulit menabung atau nggak punya tabungan sama sekali. Coba kita saksikan dan simak bareng-bareng ya. Nah, alasan yang pertama adalah ternyata milenial itu nggak suka terlihat miskin. Jadi mereka akan membeli barang-barang yang belum tentu mereka butuhkan untuk membuat impression kepada orang lain. Untuk membuat orang lain tuh impress bahwa, oh dia ini mampu nih, dia ini udah sukses. Padahal sebenarnya dia nggak butuh hal-hal itu. Nah, contohnya apa? Mereka membeli baju yang harganya mahal. Ya sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget. Kayak gitu, terus beli tas branded, terus beli mobil yang mahal kayak gitu, padahal sebenarnya kemampuannya belum sampai di situ. Tujuannya untuk apa ya? Untuk bikin orang lain tuh merasa wow dia ini udah sukses dan lain-lain, padahal sebenarnya kelihatannya emang sukses tapi duit di kantongnya ternyata nggak ada, duit di tabungannya itu nggak ada. Nah, jangan sampai Sobat Maya melakukan hal yang sama seperti ini ya. Ini sebuah kesalahan besar menurut saya gitu. Kalau kata peribahasa di negeri luar sana tuh ya, ada peribahasanya kayak gini. People usually buy the things they don't need with the money they don't have to impress the people they don't like. Artinya, biasanya tuh orang-orang akan membeli barang yang mereka nggak sukai dengan uang yang mereka nggak punya untuk membuat senang orang-orang yang mereka nggak sukai. Nah, menurut saya ini nggak make sense ya sebenarnya Sobat Maya. Jangan terlalu terhanyut dalam ego. Nah, jadi berusahalah untuk membeli barang-barang yang memang kita butuhkan ya. Jangan karena ego doang. Nah, alasan yang kedua adalah mereka tuh nggak punya prioritas keuangan. Jadi mereka tuh kalau misalnya dapat gaji, ya udah dihabisin aja. Hidup cuma sekali, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen beli apa ya beli. Kalau misalnya lihat apa suka ya dibeli. Mereka nggak punya prioritas. Tahu-tahu udah akhir bulan, duitnya udah nggak ada, kayak gitu. Nah, harusnya kalau misalnya kita punya knowledge nih Sobat Maya untuk mengatur keuangan kita tuh harus prioritasin dulu nih investasi dan tabungan untuk dana darurat. Setelah itu baru kita belanjain untuk yang lain kalau ada sisanya. Jadi jangan lupa prioritasin yang paling awal itu adalah investasi dan tabungan. Paling nggak kalau misalnya Sobat Maya nggak bisa investasi, ditabung deh buat dana darurat, karena dana darurat itu perlu banget. Jangan sampai nanti kita udah butuh baru minjam ke orang, minjam ke rentenir dan lain-lain. Itu nggak wise banget ya. Nah, terus alasan yang ketiga adalah karena punya banyak tanggungan. Atau misalnya istilah kerennya itu sandwich generation. Nah, ini hal yang saya alamin juga sih. Jadi sekarang saya udah punya anak, terus saya juga masih punya orang tua yang harus saya support. Nah, mungkin Sobat Maya juga banyak yang mengalami hal seperti saya. Tapi apakah kita harus menyerah terhadap hal ini? Saya rasa enggak ya Sobat Maya. Nah, gimana sih cara kita bisa memutuskan rantai sandwich generation ini? Yang pertama, tentu saja kita harus memperbesar pendapatan kita. Nah, dengan memperbesar pendapatan kita tuh bisa mengalokasikan dana kita untuk dana pensiun kita, sehingga nanti anak kita nih nggak seperti kita lagi nih yang mensupport kita nantinya. Jadi kita udah punya dana pensiun untuk hidup tua kita. Jadi kita sendiri bisa hidup dengan dana pensiun tersebut, nggak bergantung sama anak nantinya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita memperbesar pendapatan kita ya? Nah, itu kita bisa cari side hustle atau pekerjaan sampingan. Jangan melulu tergantung pada salary yang kita dapatin dari perusahaan. Nah,
Kan banyak Sobat Maya yang mungkin ada yang nggak setuju juga. Ya kalau misalnya kayak gitu kita nggak fokus dong kerja pada perusahaan kita. Padahal sebenarnya kalau kita kerja harus fokus. Nah saya juga setuju. Nah kalau misalnya Sobat Maya memang berpikiran seperti itu, ya cobalah cari bisnis sampingan yang bisa dilakukan pada saat weekend. Itu banyak banget kok yang bisa dilakukan. Atau misalnya Sobat Maya kerja tuh sampai jam 7, jam 8 malam. Ya udah kerjakan habis itu. Nah Sobat Maya bisa cari peluang-peluang tersebut di internet. Banyak banget Sobat Maya. Masalahnya kita mau atau nggak mau aja. Sobat Maya pasti bisa dong ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita kurangin pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Maksudnya kita tuh berhemat aja nih dulu. Percayalah, kita susah-susah sekarang untuk dapetin hal yang lebih baik di masa mendatang. Jangan kebalik Sobat Maya, jangan mikirnya hidup cuma sekali, jadi kita puas-puasin aja hidup. Terus nanti di masa tua, kita ngulang lagi kesalahan yang sama kayak orang tua. Saya ngerti banget nih, bagi Sobat Maya yang saat ini di posisinya sebagai sandwich generation ya, dihimpit di bawah, dihimpit di atas, kayak gitu kan. Tapi saya percaya, kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa keluar dari rantai ini. Oke, tetap semangat ya Sobat Maya ya. Nah, alasan keempat adalah karena mereka atau generasi milenial ini nggak ngerti caranya menabung ataupun berinvestasi. Jadi kalau misalnya dapat uang, ya udah, saya taunya kalau misalnya dapat uang ya saya bayar cicilan, saya bayar kebutuhan pokok saya, ya udah kayak gitu aja, jalanin hidup aja. Ya jalanin aja dulu kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu kita sedikit, kita tuh bisa mempelajari tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Itu banyak sekali di YouTube, di Google, dan informasi lainnya Sobat Maya. Ini bukan zaman dulu lagi yang kita harus membeli buku banyak-banyak, terus belajar satu-satu gitu kan. Sekarang tuh di internet, di smartphone, di tangan kita nih semuanya udah ada informasinya. Jadi masalahnya tergantung lagi sama Sobat Maya mau atau nggak mau cari informasi tersebut. Nah, mengelola keuangan tersebut ya kayak tadi intinya adalah kita tuh prioritasin dulu investasi dan tabungan, baru setelahnya sisanya ada berapa baru kita belanjakan. Terus nih Sobat Maya, bagi yang masih bingung mau mulai dari mana, nah Sobat Maya bisa mulai dari nonton video YouTube saya. Nah, di situ banyak financial tips ya, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi. Nah, selain itu Sobat Maya bisa melihat YouTube ataupun IG ataupun Google dari influencer-influencer di bidang finansial lainnya. Oke, Sobat Maya, mulai dari sekarang ya. Nah, alasan yang kelima adalah gaya hidup hedon yang udah mendarah daging dan kebiasaan untuk membeli barang yang enggak sesuai kemampuan. Nah, gaya hidup hedon ini kayak gimana sih? Contohnya, suka ikut-ikutan influencer nih. Ada coffee shop baru, wah langsung pergi nongkrong. Terus ada iPhone baru, langsung beli. Uang belakangan, yang penting nyicil duluan kayak gitu kan. Terus mobil nyicil, rumah nyicil juga. Kalau rumah sih bagus ya karena bisa dipakai sebagai aset. Nah, tapi kalau kayak mobil agak kurang sih, apalagi beli mobilnya sanggupnya Avanza tapi belinya BMW. Nah, itu nggak bagus banget. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dikurangin Sobat Maya. Hal itu bisa membuat kita pas gajian udah langsung habis nih, malah cash flow-nya minus. Bukan ada tabungan, malah cash flow-nya minus. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah terjebak, ya mau nggak mau sekarang pelan-pelan dikurangi dulu. Kita kencangkan dulu ikat pinggang. Yang namanya hutang itu sebenarnya nggak enak, apalagi hutangnya itu hutang konsumtif. Kalau misalnya hutang produktif nggak apa-apa lah ya, karena kita membangun aset. Nah, Sobat Maya juga harus lebih bisa mengontrol diri. Kan kalau kita hidup di zaman sekarang nih, tingkat stresnya emang tinggi. Tapi kita tuh harus punya vision ke depan, bahwa kita tuh mau hidup lebih baik. Dengan hidup lebih baik, kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Jadi, bersusah-susahlah dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Jangan kebalik ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang ke Sobat Maya, carilah side hustle ataupun penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan. Ya, gak apa-apa lah kita capek dulu sekarang. Tapi jangan sampai kecapean banget ya.
sampai mengorbankan kesehatan kita. Itu juga nggak benar Sobat Maya, karena kesehatan itu salah satu aset berharga kita. Nah, ngomong tentang kesehatan, jangan lupa Sobat Maya selalu siapkan asuransi juga. Nah, asuransi walaupun Sobat Maya punya dari kantor, nggak ada salahnya Sobat Maya membeli di luaran juga. Karena emang asuransi itu penting banget ya di zaman sekarang ya. Amit-amit nih, apalagi kalau kayak sakit kritis kayak gitu. Wah, uang yang kita tabung tuh semuanya gone semuanya ya. Hangus ya kayak gitu. Nah, sebisa mungkin Sobat Maya mempelajari juga tentang asuransi. Jadi Sobat Maya tuh kayak ada backup nih, kalau misalnya amit-amit ada hal yang nggak kita inginkan, itu kita bisa di cover sama asuransi. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Kira-kira Sobat Maya ada nggak nih yang nyangkut di alasan-alasan tadi kenapa nggak bisa menabung? Saya sih harap Sobat Maya semuanya punya tabungan yang banyak ya, jadi bisa investasi, punya kualitas hidup lebih baik. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Jika Sobat Maya nggak suka, Sobat Maya bisa menekan tombol dislike, tapi jangan lupa untuk tinggalkan komen apa nih yang harus saya improve dan apa yang Sobat Maya nggak sukain dari video saya. Nah Sobat Maya, tanpa berpanjang lebar lagi, sekian video saya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, stay safe and healthy ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.